Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tio Doniawan dengan NIM 2403156 dari kelas RMIK 2B akan menjelaskan pada video kali ini saya akan menjelaskan cara penggunaan beberapa perintah atau command yang sering digunakan pada MySQL melalui command prompt, mulai dari login sampai dengan mengisi database dan table. Sebelum memulai masuk ke command prompt-nya, pertama-tama kita harus menyiapkan dulu yang namanya sum. Di sini, untuk menjalankan perintah-perintah di command prompt, harus menyalakan dulu sum pada MySQL-nya. Setelah itu, kita akan login menggunakan cd sum MySQL dan bin. Kita sudah masuk pada sum MySQL dan bin-nya. Kemudian kita masuk ke MySQL Nah, kita sudah masuk ke MariaDB. Kemudian kita akan memilih database. Sebelum itu, kita akan menampilkan dulu database-nya. Nah, perintahnya seperti ini. Baik, di sini ada beberapa database yang sudah tersedia. Nah, untuk database ini kalian harus buat dulu database-nya. Caranya itu contohnya seperti ini. Pakai perintah create database. Kalau dia ingin menampilkan, baru ditambah s database. Contohnya seperti rumah sakit. Titik koma. Nah, jadi kita tampilkan lagi database-nya. Nah, di sini sudah ada tampil untuk database rumah sakit. Tapi untuk kali ini kita akan menggunakan database Tio Doniawan karena di situ sudah banyak tabel-tabel. Jadi caranya use database-nya, yaitu nama database-nya Tio Doniawan. Nah, di sini sudah ya, MariaDB-nya sudah menunjukkan database itu. Berarti ini sudah masuk. Nah, di database Tio Doniawan ini kita bisa melihat tabel-tabel apa saja yang ada pada database Tio Doniawan. Caranya adalah show tables. Nah, di sini ada beberapa tabel yang tersedia yang sudah dibuat di database Tio Doniawan. Itu ada polik, tabel polik, tabel diagnosa, tabel dokter, tabel pasien, tabel pendaftaran pasien, tabel poli, dan tabel tindakan. Nah, untuk menampilkan DEX dari dari tabel ini, kita bisa menggunakan untuk menampilkan DEX-nya. Contohnya kita akan menampilkan DEX pasien. Nah, jadi seperti ini. Nah, sudah muncul DEX pada pasien ini. Ini ada ID pasien, nomor medis, nama, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, alamat terbaru, dan nomor HP. Jika kalian ingin jika kalian ingin menampilkan DEX dari diagnosa, tinggal DEX diagnosa baru titik 2. Nah, titik
ya titik koma ini adalah penutup dari rumus. Kemudian, nah dari tabel sini kita juga bisa menampilkan isi yang sudah di-insert dari tabel-tabel ini, dari field-field ini. Caranya yaitu select from pasien. Nah, di sini bisa dilihat, di sini ada ID pasien, ini ada ID pasien, nomor rekam medis, nama. Nah, jadi sama ya, dan di sini sudah ada isinya juga. Jadi ini untuk menampilkan data dari tabel pasien ini. Nah, tabel pasien ini bisa ditambah ya. Caranya itu misalnya kita kan 20, kita akan nambah 1. Caranya itu menggunakan perintah insert into pasien. Kenapa insert into pasien? Karena ini tablesnya adalah tables pasien. Jadi kita akan menambahkan sesuatu pada tabel pasien. Enter. Baru di sini kita kasih masuk apa yang mau kita tambahkan. Selain ini kan ada ID pasien, nomor rekam medis, nama, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, alamat. Nah, yang kita kasih masuk pertama itu adalah nomor rekam medis ya. Kenapa tidak ID pasien? Karena untuk ID pasien sini dia sudah auto increment, yaitu dia akan otomatis ya, auto. Jadi untuk ID pasien ini akan berurutan nanti. Jadi kita kasih masuk dulu ID pasien, terus bukan ID pasien ya, langsung saja nomor RM, kemudian nama, jangan lupa dengan komanya, kemudian jenis kelamin, kemudian tempat lahir, kemudian tanggal lahir, tanggal lahir, kemudian alamat terbaru, dan yang terakhir nomor HP. Dan pembalas kurung. Nah, kalau sudah, kita bisa tekan enter. Di sini kita tambahkan values dan kita tambahkan datanya. Kita coba nomor rekam medisnya di sini kita aja 000021. Jangan lupa menggunakan petik ya. Petik, balas petik, baru koma. Ketik lagi namanya. Contohnya di sini Pak Hijau. Nah, balas petik, koma, petik. Kemudian jenis kelaminnya Pak Hijau, laki-laki. Petik, koma, petik lagi. Kemudian tempat lahirnya misalnya di Makassar. Petik, koma, balas petik. Kemudian tanggal lahir. Nah, untuk mengisi tanggal lahir ini kita isi dulu dari tahunnya pertama ya. Data sini 2002 bulan berapa? Nah, contohnya bulan 5 tanggal 10. Oke. Kita balas petik. Maaf tadi ada kendala sedikit. Nah, kita lanjutkan ya. Di sini sudah sampai di tanggal lahir tadi ya. Tanggal lahirnya. Oke. Kita isi lagi untuk alamat. Tanggal lahir, kemudian alamatnya kita isi di jalan lama, contohnya ya, contoh saja. Kemudian balas petik, kemudian nomor HP-nya.
Misalnya 0,0,222,444. Jangan lupa balas petik. Nah, kemudian kita kurung dan jangan lupa kita akhiri dengan titik koma. Kita coba enter. Nah, ini sudah berhasil ya. Kemudian kita bisa tampilkan lagi tadi itu select from pasien untuk menampilkan datanya. Nah, di sini sudah masuk ya. Nih, sudah ada. Tapi kenapa kok ini 105? Baik. Kenapa 105 di sini? Karena sebelumnya itu di sini sudah pernah diedit. Nah, jadi ini bisa diedit ya. Edit pasiennya. Jadi untuk auto incrementnya di sini edit pasien pernah diedit menjadi 104. Nah, sehingga ini kan auto increment, jadi dari 104 itu menjadi 105. Ini tenang saja, ini bisa diedit menjadi berurut lagi menjadi 20. Jadi kita akan membahas ini tadi. Oke, untuk rekam virnya sudah masuk. Nih. Oke, yang kita input tadi. Baik, sekarang kita akan mencoba mengedit. Nah, perintahnya itu adalah menggunakan rumus update ya. Update, dan kita akan untuk update ini untuk mengubah tabel ini ada dua rumus, itu ada update dan ada alter. Alter itu untuk mengedit di bagian tabelnya, tapi kalau update di bagian tabel, jadi misalnya pasiennya ini bisa diganti namanya, tabelnya, atau ininya bisa diganti juga, fieldnya. Kalau update ini kita mengganti isinya di dalamnya. Perintahnya itu adalah seperti ini. Update, kita akan update pada tabel pasien. Jadi update pasien, kemudian set. Kan kita akan mengganti pada ID pasiennya. Jadi kita tulis ID pasien dengan tik. Nah, kita akan ganti di sini. Kita ganti yang benar dulu. Ini kan 105, kita akan ganti menjadi 21. Kemudian where ini sebagai patokannya, yang dimana kita akan ubah. Nah, kita akan pakai di nomor rekam medis aja sebagai patokannya. Jadi where nomor RM sama dengan nomor RM ini jadi 00021. Jangan lupa petiknya. Kemudian kita akhiri menggunakan titik koma. Nah, sudah berhasil ya. Kita akan lihat seperti tadi menampilkan isi dari tabelnya select from pasien. Nah, ini kan tadi 105 tuh, setelah diupdate menjadi 21. Oke. Kemudian kita akan coba nih, yang barusan tadi kita bikin, kita akan menghapusnya. Nah, untuk menghapus ini, rumusnya itu menggunakan rumus delete. Caranya seperti ini perintahnya. Delete from. Nah, from pasien, karena pada tabel pasien. Oke. Terus yang mana yang akan kita hapus? Nah, sebagai patokannya itu kita ambil dari ID pasien. Misalnya ID pasien pada nomor berapa ya? Kita akan menghapus pada nomor 21. Nah, seperti ini. Jadi ini yang kita akan coba di sini bakal hapus. Bismillah, kita coba. Boom. Sudah berhasil ya.
Kita akan show lagi, kita akan select lagi untuk melihatnya benar sudah terhapus. Nah, jadi di sini sudah hilang ya. Jadi yang nomor 21 tadi sudah hilang. Kembali lagi menjadi nomor 20. Gitu teman-teman. Selanjutnya kita akan menambahkan untuk kolomnya. Ini kolom ID pasien, kolom nomor medis, kolom nama. Kita akan mencoba menambahkan kolom. Perintahnya itu adalah alter table pasien. Jadi kita akan menambahkan tabel pada tabel pasien ya. Oke, untuk menambahkan itu adalah add. Nah, yang akan kita tambahkan itu adalah contohnya umur deh, umur. Terus kita coba kayak in aja umurnya, baru tutup. Kita coba, oke, kita berhasil ya. Nah, untuk in ini tuh tadi sama kayak ini ya. In itu sama kayak ini tipenya. Misalnya ini tuh dia tuh ini tuh berisi 11 karakter. Kalau varchar ini kita harus tentukan berapa karakter yang akan batas dari pengisian nomor kami di sini. Ini kan varchar ada 100 untuk nama enum. Kalau enum ini dia untuk pilihan. Nah, jadi bisa digunakan untuk memilih antara jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Untuk date ini untuk menunjukkan tanggal date. Nah, seperti ini nanti hasilnya, oke. Kalau misalnya tanggal lahir bukan date di sini, tapi cara pengisiannya seperti ini, dia nanti bakal jadi tidak terbaca ya, jadi 0000 gitu. Oke. Kemudian ini primary key, primary. Jadi setiap tabel itu harus ada primary-nya. Jadi harus ada kuncinya. Ini auto increment tadi sudah dijelaskan, yaitu untuk supaya berurutan aja begini ya nomornya. Nah, kemudian kita akan lihat lagi select pasien lagi. Nah, kita ada sini umur. Namun pada umur ini belum ada apa ini? Belum ada hasilnya ya. Karena kan belum dikasih masuk. Ini umur. Baik. Bagaimana kalau kita tambahkan umurnya? Bisa. Kita tambahkan umurnya, tapi harus ada dulu tanggal lahirnya. Harus ada pada tabel memiliki tanggal lahir. Karena untuk membuat umur harus ada tanggal lahirnya. Untuk menampilkan umurnya ini rumusnya itu ada ini. Baik. Rumusnya itu menggunakan perintah select bintang, terus select bintang, terus enter aja dulu ya biar rapi, terus timestamp div, terus buka kurung year, koma, maaf tadi ada kendala lagi. Nah, ini kan untuk menampilkan umurnya. Tadi ada select, timestamp div, kemudian year, baru tanggal pasien, tanggal lahir, baru koma, baru cure date, balas kurung, balas kurung, baru kita tambahkan umur.
from pasien. Kita tutup promosinya. Nah, perintahnya itu seperti ini ya. Stem div year, tanggal lahir, per date, as umur from pasien. Jadi kita ambil data ini untuk kita ambil data tanggal lahirnya ini untuk menghitung umurnya. Kita coba ya, semoga berhasil. Bismillah. Oke, ternyata ada yang error. Kita coba analisis dulu di mana errornya. Oke, baik. Maaf, tidak ada kendala. Nah, setelah dianalisis, ternyata errornya itu ada pada ini ya, komanya ini. Tadi kan tidak ada koma di sini. Select bintang. Terus tadi ada beberapa kendala di sini, lupa spasi. Nah, jika sudah dibenarkan di sini ada select bintang, koma, terus time, stem div, years, tanggal lahir, per date, as umur, terus di bawahnya from pasien. Nah, ini adalah hasilnya. Sorry, ini sebenarnya umur ini kita harus hapus dulu karena nanti akan otomatis muncul ya. Untuk nanti kita akan coba hapus ini juga. Nah, kan ini kan as umur, berarti ini otomatis nanti akan muncul kolomnya. Oke, teman-teman. Nih, ada untuk kolom umurnya. Jadi dia Nah, untuk yang ini kenapa masih 0? Karena di sini ada salah pengisian, teman-teman ya. Ini. Tuh, ini kan tadi salah input tuh. Ini inputnya dari tanggal, bulan, tahun, jadi tidak terbaca. Ini bisa juga di edit, teman-teman ya. Nah, baik, kita coba akan hapus ini ya, umur yang ini ya. Kita akan coba hapus umurnya. Kita akan coba hapus ini. Caranya itu adalah hapusnya itu oke, untuk penghapusnya itu ada perintah alter table pasien. Karena ini karena yang akan kita hapus itu ada pada table pasien. Jadi enter, drop kolom. Karena yang akan kita hapus hanya kolom umur. Kita pakai tutup. Kita coba. Nah, sudah berhasil ya. Coba kita tampilkan lagi. Kita select pasien. Nah, tidak ada umurnya tadi ya. Kan ini kan tadi ini ada umurnya nih. Oh, nah, hapus kolomnya. Jadi seperti ini, tidak ada lagi umur. Nah, kenapa ini umur ini tidak ada? Karena untuk perintah ini itu hanya sementara, hanya untuk menampilkan umur pada ini aja, pada perintah ini. Jadi tidak permanen mengikut di prompt pasien ini ya, tidak. Jadi bisa kita tampilkan ini kalau kita menggunakan rumus ini. Bisa juga kita menampilkan tidak semua, kita hanya beberapa saja tampilkan umurnya. Maksudnya kita bisa tidak semua menampilkan, kita hanya menampilkan umur dan nama serta tanggal lahirnya. Caranya seperti ini ya. Kita menggunakan select, tapi sini tidak ada bintangnya karena tidak semua ya. Select, terus yang akan kita tampilkan adalah nama, enter, tanggal lahir, koma, enter, kita semua tadi, time,
and stem div. Lalu kita masukkan year, tanggal lahir, your date. Kita buka kurung, balas kurung, as umur, kemudian kita enter from pasien. Nah, kita tutup rumusnya, kita coba, semoga berhasil. Nah, lihat teman-teman, di sini sudah berhasil, sudah muncul nama, tanggal lahir, dan umur sesuai dengan perintahnya ya. Kita perintahkan yang muncul tuh nama, tanggal lahir, dan umur. Nah, tetapi umur ini tuh tidak permanen ikut pada pasien yang ini ya. Ini tuh kalau kita munculkan from select from pasien, tidak akan muncul umur karena ini tidak permanen ikut di select di tabel pasien. Nah, ini kan hanya menampilkan tadi beberapa. Kalau ingat tadi semuanya ditampilkan karena kita menggunakan select bintang. Nah, ini kan dia dibagi, yang akan kita tampilkan hanya nama, tanggal lahir. Oke. Bisa juga kita tambah, misalnya mau select nama, terus mau tampilkan jenis kelaminnya juga, bisa ditambah sini jenis kelamin, koma, tanggal lahir, koma, baru stem div, year, tanggal lahir. Nah, seperti itu teman-teman. Oke. Baik, selanjutnya kita akan kita akan menampilkan beberapa pasien yang ada huruf apa yang kita kenal huruf A contohnya. Oke. Kita akan menampilkan pasien yang hanya memiliki huruf A, yang bisa di depannya, di belakangnya, di tengahnya, intinya yang hanya memiliki huruf A. Jadi teman-teman, jadi untuk perintahnya itu adalah sama, yaitu select. Nah, kalau ini kita menggunakan select bintang, enter. Kita ambil datanya dari pasien, terus where. Nah, di sini kita menggunakan perintah like, terus kita kasih petik, terus kita menggunakan persen dan huruf A, kita petik, tutup rumus. Nah, untuk ini kita hanya akan menampilkan pasien yang hanya memiliki nama yang namanya huruf akhirnya berakhiran A. Contohnya seperti ini, Rian Saputra. Ini kan huruf A-nya di belakang, Rahma, Maulana, Anjasmara, Nabila. Nah, kita akan buktikan. Kita akan enter. Bismillah. Boom. Nah, jadi untuk perintahnya ini persen A itu hanya menampilkan pasien dengan nama berakhiran huruf A. Bisa juga ini diganti menggunakan huruf O, jadi yang muncul nanti adalah Yoga Prasetyo, nah, atau berakhiran I, seperti itu teman-teman. Baik, sekarang kita akan coba untuk menampilkan semua yang memiliki huruf A pada namanya. Nah, bagaimana caranya? Jadi kita bisa langsung select bintang seperti tadi from pasien. Nah, di sini kita akan tambahkan persen. Nah, kita akan tambahkan persen dan kita akan coba. Boom, baik sekali.
Di sini semua pasien yang memiliki huruf A akan muncul. Nah, seperti ini semuanya ada huruf A-nya ya, 20. Jadi semuanya ada huruf A-nya. Siti Aisyah, Nurul Rizki, Akbar, Cinta, Yasin. Baik, berarti sudah muncul semua ya. Bisa juga kalau hanya memunculkan nama pasien yang huruf depannya doang yang A. Jadi caranya itu, nah kita hilangkan ini ya persennya. Persen di depan ini kita hilangkan. Jadi hanya A persen. Jadi nanti akan muncul tuh ada Aulia, Anjasmara, Ardi. Oke, untuk saya rasa untuk yang di bagian sini sudah selesai. Untuk yang di tabel ini. Oh baik, kita akan coba satu lagi. Yaitu adalah kita akan coba, kita akan tampilkan nama pasien yang ada pada nomor rekam medis 6 sampai nomor rekam medis 10. Atau ID pasien 6 sampai ID pasien 10. Bagaimana ya perintahnya? Baik, sama aja teman-teman ya. Kita akan menggunakan select. Select bintang. Terus sama seperti tadi kita ambil datanya dari data pasien. Kemudian kita akan mengambil menggunakan nomor rekam medis ya. Jadi nomor M. Nah, di sini rumusnya yaitu menggunakan between. Oke. Nah, yang akan kita tampilkan itu ada nomor rekam medis dari berapa ya, coba dari 005 deh, coba deh 005 kita pakai rumus N. Nah, jadi dari nomor rekam medis 000005 dan rekam medis 000010, sorry jangan lupa ketik. Nah, 10 itu nanti akan tampil teman-temannya, akan dipilih gitu. Jadi yang akan tampil tuh nomor rekam medis 0005 sampai 00010 saja, yang lainnya itu tidak akan tampil. Kita akan coba, bismillah. Boom. Nah, jadi ini teman-teman ya, yang akan muncul itu, nah ini ada pasiennya dan ini nomor rekam medisnya. Rekam medis 5, 6, 7, 8, 9, 10 saja yang akan muncul. Nah, untuk membuat tabel, perintahnya itu ada create teman-teman. Create. Bentar. Create. Ya, jadi seperti ini. Create tabel. Create tabel. Nah, kita akan membuat tabel tabel pelayanan. Nah, kita akan namakan tabel pelayanan. Buka kurung seperti ini teman-teman, oke? Baru kita enter. Create tabel pelayanan. Nah, kemudian kita membuat, kita akan disuruh masuk ID pasien. Bukan ID pasien tapi ID pelayanan. Kemudian kita disuruh menggunakan auto increment. Nah, jadi ini nanti otomatis di primary key. Jangan lupa komanya. Sebelum kita enter, kita lihat dulu apakah ada salah pengetikan, apakah ada yang typo. Kita analisis dulu. Nah, kita sudah merasa benar, kita klik enter. Oke. Kemudian kita akan masukkan ID dokter. ID dokter, terus kita pakai ini juga, langsung. Terus kita masuk ID diagnosa, dan ini
Oh ya teman-teman, untuk tabel ini dan tabel ini tadi, tabel pendaftaran pasien ini sudah terhubung ke tabel-tabel yang lain teman-teman. Jadi seperti ini. Nah, untuk tabel pendaftaran pasien ini, dia ini sudah disebutnya ya, sudah terhubung lah antara dokter, tabel dokter ini sudah masuk ke terhubung ke pendaftaran pasien, kemudian tabel pasien ini sudah terhubung ke pendaftaran pasien, poli juga. Nah, kenapa bisa? Karena pada saat pembuatan sepertinya tidak ada ya. Nah, pada saat pembuatan tabel pendaftaran pasien ini, nantinya ada yang namanya for A dan reference. Nah, itu kita akan jelaskan pada pembuatan tabel ini teman-teman. Oke, karena ini juga nanti akan ada seperti itu. Kita akan sambungkan untuk tabel pelayanan ini kita akan sambungkan pada tabel pendaftaran pasien juga. Gitu. Baik, kita sudah benar, oke, enter. Terus ID tindakan, terus diagnosa tindakan, jangan lupa INT-nya. Kemudian kita disuruh tambahkan juga tanggal pelayanan. Nah, tanggal pelayanan. Nah, kalau tanggal itu dia menggunakan data teman-teman, koma, kemudian enter. Nah, ini dia yang unik, yang membedakan teman-teman untuk menghubungkan antara tabel yang lain tadi ke tabel pelayanan ini. Jadi kita menggunakan for A terus key kurung ID pendaftaran tutup kurung, kemudian enter, terus reference pendaftaran pasien. Nah, jadi tabel pendaftaran pasien kita ini sebagai referensi. Terus untuk ininya kan di sini itu kemudian di sini ada ID pendaftaran juga ya, ID pendaftaran. Teman-teman tadi ada masalah, kita lanjutkan ya. Nah, ini ID pendaftaran kan. Untuk referensi kan dari pendaftaran pasien, kemudian kita pakai ID pendaftaran, taruh koma, jangan lupa koma. Ini tuh termasuk satu rumus teman-teman berhubungan. Jadi komanya itu ada pada ini referensi ya. Koma, kemudian kita bisa langsung copy di sini, kita ganti jadi pendaftarannya menjadi dokter teman-teman. Nah, ID dokter, kemudian referensi kita juga bisa ganti teman-teman. Nah, karena dokter kan, jadi karena dokter belum terhubung tadi kan di tabel pendaftaran pasien kan belum ada dokter, beberapa dokter. Oh, maaf teman-teman. Jadi kita akan coba dulu kita akan salin dulu ini ya, biar tidak lama. Pendaftaran pasien ini kita copy, kita di sini. Ini kita ID dokter. Nah, ID dokter. Oke. Enter dulu. Jadi dokternya kita ganti ke ID kita masuk teman-teman.
Nah, baru referensinya ID diagnosa. Karena ID diagnosa ini belum ada pada pendaftaran pasien, jadi kita ganti diagnosanya itu pada tabel diagnosa. Nah, di sini diagnosa. Oke teman-teman ya, kita coba dulu. Kemudian for 8-nya lagi, habis diagnosa ada tindakan teman-teman. Tindakan. Nah, ini salah teman-temannya, kita harus teliti. Jadi tindakan baris kurung. Nah, for 8 kita enter lagi, baru referensinya kita ganti juga. Nah, referensi ini karena tindakan belum ada pada pendaftaran pasien, kita pakai tabel tindakan terus ID tindakan teman-teman. Tindakan kita tutup kurung. Jadi ketika mau ini kita hilangkan koma ya teman-teman. Kita enter, tutup kurung. Kenapa tutup kurung? Jadi di sini awal kita ada buka kurungnya, jadi kita harus tutup kurung dan akhiri dengan titik koma. Kita coba ya, kita semoga berhasil. Kita melewatkan ini teman-teman. Oke, kita akan coba lagi masukkan. Nah, tabel pelayanan ID ini. Nah, di sini kita kasih masuk ID pendaftaran. ID pendaftaran INT ternyata teman-teman ya. Kita lupa masukkannya teman-teman. Sorry. Nah, ini kemudian kita masukkan lagi apa yang tadi teman-teman. Nanti kita kurang ID pendaftarannya. Itu sudah, dokter sudah, diagnosa sudah, ada tanggal pelayanan date for a reference pendaftaran, kemudian dokter, reference dokter, diagnosa, reference diagnosa, tindakan, reference tindakan tutup. Semoga bisa teman-teman. Bismillah. Oke, baik, ternyata sudah bisa teman-temannya. Kita bisa menampilkan datanya. Sebelum itu kita coba dulu Dex pelayanan. Kita lihat, alhamdulillah di sini sudah muncul teman-teman ya. Kita akan coba isi lagi, untuk lagi seperti tadi kita copy aja. Insert untuk pelayanan, values. Nah, di sini kita akan isi ID pendaftarannya. Kenapa? Jangan lupa petik teman-teman. Kita mau nomor 1 aja ya, baru koma, petik. Untuk ID dokternya, ini ada ID dokter. Baik, untuk ID dokter di sini, ini kan ada beberapa dokter. Ini ada 3 dokter. Kita ambil dokter pada ID kedua aja ya teman-teman. Jangan, kita ambil satu dulu teman-teman. Satu, balas petik, koma, petik. Kemudian diagnosa. Nah, diagnosa ini kita ambil pada ID diagnosa. Jadi kita ambil satu aja coba. Kemudian ID tindakan kita juga ambil pada satu teman-teman ya. Balas petik, koma, balas petik. Nah, kemudian tanggal pelayanan. Nah, tanggal pelayanan ini kita pakai tanggal hari ini aja teman-teman. Jangan lupa untuk mengisi ini kita harus isi tahunnya terlebih dahulu. 2026 bulan 07 tanggal 14. Petik teman-teman, balas petik, kemudian tutup kurung dan kiri perintah. Kita akan coba teman-teman. Bismillah, semoga bisa. Oke, sudah query oke, satu error affected. Kita bisa, nah seperti tadi kita bisa select from pelayanan untuk melihat isinya teman-teman. Nah, jadi sudah ada teman-temannya. Sini sudah ada satu, ID pelayanan satu, ID pendaftaran satu, ID dokter satu, ID diagnosa satu, ID tindakannya ada satu teman-teman. Oke, baik, selanjutnya
kita akan mengisi dulu. Kita coba mengisi dulu untuk tiga pasien dulu teman-teman ya, 3 pelayanan. Oke. Kita akan coba isi. Tapi kita akan biar cepat kita akan pause videonya. Oke baik, di sini sudah menambahkan jadi 3 pasien. Ya tadi rumusnya sama saja, tinggal di copy aja teman-teman, tinggal diganti juga edit pelayanan. Oke. Selanjutnya kita akan mencoba untuk menampilkan pasti dokternya ini sebenarnya, tapi bagaimana caranya ya, mencoba. Baik teman-teman, ternyata di sini ada kekeliruan. Ternyata pada pendaftaran pasien itu kita belum memasukkan ID dokter, ID diagnosa dan tindakan teman-teman. Jadi kita akan masukkan dulu ya biar bisa menampilkan data dari diagnosa dan tindakannya teman-teman. Tapi baik, kita akan masuk ke caranya. Baik teman-teman, di sini. Nah, tadi kan kita ingin menampilkan ini ya pada jadi dokter. Nah, siapa sih dokternya ini? Dokter 1 siapa sih? Dokter 2 siapa sih? Dan ini juga diagnosa 1 apa, diagnosa 2 apa, dan tindakan 1 apa, tindakan 2 apa. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi kita akan tampilkan teman-teman. Jadi caranya itu adalah select, kemudian yang kita akan tampilkan adalah ID dokter, berarti dokter titik ID dokter, nama dokter, itu nama dokter, koma, kemudian akan kita berikan adalah diagnosa, berarti diagnosa, titik, yang kita berikan nama diagnosanya, kemudian adalah tindakannya, tindakan, titik, nama tindakannya, ada kata tindakan. Nah, atau kita akan juga kasih muncul juga tanggal pelayanannya, boleh teman-teman. Kita akan enter lagi, kemudian tanggal, di sini kita kasih masuk pelayanan, titik tanggal pelayanan. Nah, langsung kita enter teman-teman, jadi kasih koma. Oke, jadi langsung from pelayanan. Baik, kita ulangi di sini, kita langsung from pelayanan saja teman-teman ya. Enter. Nah, langsung kita masuk inner join-nya. Inner join dokter, nama dokter, kemudian on-nya, on pelayanan. Nah, on pelayanan titik ID dokter teman-teman ya. Ambil ID dokter sama dengan dokter ID dokter. Nah, selanjutnya kita kasih masuk lagi yang diagnosa. Ganti diagnosa. Kemudian enter, kemudian on pelayanannya. Kita ganti semua di sini menjadi diagnosa. Dokternya kita ganti diagnosa. ID dokternya kita ganti diagnosa juga. Nah, baik. Kemudian ada diagnosa, itu ada lagi diganti tindakan teman-teman ya. Kita join tindakan. Kemudian on pelayanannya kita ganti tindakan, tindakan, ID diagnosanya juga tindakan teman-teman ya. Nah, kemudian kita tutup rumusnya, titik koma, dan boom, muncul teman-teman ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.
Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.